Dalam beberapa hari terakhir, ramai dikabarkan soal keberadaan desa fiktif yang mendapatkan bantuan dana desa dari pemerintah pusat. Beberapa desa fiktif yang dibentuk diduga berada di 2 kecamatan Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, yakni Desa Uepai dan Desa Morehe di Kecamatan Uepai. 2 desa ini menerima dana desa mulai 2017 hingga 2018. Namun pemerintah Kecamatan Uepai membantah Desa Uepai disebut sudah berubah status pasca pemekaran wilayah. 2017 keluar pagu anggaran sendirinya Desa Tanggodipo. Jadi untuk anggaran dana desa 2017 sampai 19 sekarang ini sudah dia tidak menggunakan lagi pagu anggarannya Desa Uepai karena sudah keluar pagu anggaran tersendirinya Desa Tanggodipo, Kecamatan Uepai. 2002-2007 itu pernah ada terbentuk Desa Morehe. Desa Morehe itu masuk wilayahnya, wilayah Kabupaten Kolaka Timur. Sehingga pemerintah Kabupaten Konawe pada saat itu mempending, tidak bisa lagi untuk membiayai termasuk dana desa. Desa ketiga yakni Desa Ulu Meraka di Kecamatan Lambuya yang disebut menerima dana desa sejak 2015 hingga 2018. Padahal Desa Ulu Meraka, juga Uepai dan Morehe tidak memiliki wilayah administrasi dan penduduk. Sementara itu dari laman kompas.com ada sebuah desa yang juga terendus menjadi desa siluman, yakni Desa Wonorejo yang masuk wilayah Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Sebutan desa siluman alias desa fiktif karena Desa Wonorejo sudah tak berpenghuni. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan, Zulkifli, menyatakan penduduk desa ini telah pindah setelah menjual tanahnya ke perusahaan tambang. Menanggapi adanya desa fiktif yang masih dikucurkan dana, Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Budi Ari Setiadi, seolah menganggap remeh. Budi Ari menyatakan keberadaan desa fiktif bukanlah sesuatu yang besar. Budi Ari menjelaskan dari 74.000 lebih desa di Indonesia, hanya ada 15 desa yang diduga fiktif. Dan ini disebut karena kesalahan administrasi. Bahwa desa fiktif itu bukan sistemik, nggak masif, jumlahnya puluhan dibanding 74.000 desa kan nggak signifikan. Kesalahannya di mana? Atau administratif? Dari 56 laporan desa fiktif ke Polda Sulawesi Tenggara, ada 23 desa dinyatakan tidak terdata di Kementerian Dalam Negeri. Sementara, 2 desa di 2 kecamatan di Konawe tidak memiliki wilayah, penduduk, kepala desa, dan perangkat desa. Untuk menyelidiki dugaan desa fiktif di Konawe, Polda Sulawesi Tenggara sudah memeriksa 57 saksi. Sementara itu, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA mendesak pemerintah untuk melakukan verifikasi jumlah desa fiktif. Bisa melibatkan Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri. Jadi yang perlu dilakukan adalah apakah betul desa tersebut fiktif atau tidak, itu dulu sebenarnya. Ada sejumlah kemungkinan munculnya desa fiktif yang disebut juga desa siluman atau desa hantu. Seperti adanya warga yang berpindah-pindah atau nomaden, yang juga terkait persyaratan pemekaran kabupaten daerah. Karenanya seluruh desa yang akan terkucur dana desa perlu diverifikasi keberadaan dan keasliannya. Di sisi lain, pengawasan yang berlebihan tentu akan menghambat birokrasi pemberian dana desa, sehingga dapat menyulitkan desa yang berhak yang memiliki kebutuhan mendesak. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, adanya desa fiktif alias desa hantu dalam tanda kutip pertama kali disebutkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pasalnya gelontoran dana tergolong menggiurkan. Tahun ini saja tiap desa bisa mendapatkan dana 1,3 miliar rupiah per desa. Sementara ada 74.000 lebih desa dan memang dana yang dikucurkan oleh pemerintah totalnya mencapai 70 triliun rupiah. Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menemukan sedikitnya ada 4 desa yang minim penduduk. Nah, lalu kemana dana desa ini mengalir kalau minim penduduk atau bahkan tidak ada penduduknya. Dan apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah pusat, kami akan membahasnya. Bersama kami di studio sudah ada Sekjen dari FITRA, Misbah Hasan. FITRA ini adalah Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran. Dan juga nanti kami masih mencoba menghubungi Wakil Menteri Desa
dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Mas Budi Ari Setiadi. Tadi sudah sempat tersambung, namun mungkin Mas Budi ini masih berada di area yang sulit untuk dicapai sinyal, sehingga nanti kami akan coba terus menghubungi Wakil Menteri Desa. Saya ke Mas Misbah, kita coba telah Mas Misbah, tadi Anda juga sudah... Selamat pagi Mas Misbah, sudah sedikit memberikan komentar mengenai dana desa ini. Saya mau tahu dulu dari... karena ini yang bersuara ini Kementerian Keuangan. Betul. Yang punya anggaran, punya 70 triliun untuk disalurkan ke desa-desa yang manfaatnya harus bisa mengangkat perekonomian atau kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. Nah, dari Fitra sendiri, logikanya bisa munculnya dana desa ini itu apakah karena kesalahan input, tidak update, atau Anda melihat ada unsur kesengajaan demi bisa mendapatkan dana 1 miliar per desa ini? Ya, kalau menurut kami ini memang perlu diinvestigasi lebih dalam ya, apakah desa-desa yang dianggap fiktif itu memang ada. Tapi memang kenyataannya tadi dari berbagai pernyataan ya, baik itu dari KPK sendiri atau dari pemerintah Kabupaten Konawe ya, itu menyatakan bahwa memang ada desa-desa yang sudah tidak ada penduduknya. Nah, ini yang sebenarnya harus di cross check antara pemerintah kabupaten dengan Kementerian Dalam Negeri, karena yang melakukan pendataan terhadap desa-desa dan kabupaten-kabupaten itu kan Kementerian Dalam Negeri melalui Permendagri 137 2017 gitu ya, tentang kode wilayah. Tentang kode kewilayahan. Dan ini memang sedikit, karena mungkin masyarakat juga tidak banyak terlalu familiar dengan bagaimana prosesnya. Sebuah desa untuk mendapatkan anggaran dana desa itu kan harus punya kode desa itu kan. Betul. Nah, kode desa ini yang mengeluarkan adalah Kemendagri. Berdasarkan kita tahu struktur ya tentu saja pemerintahan begitu. Jadi kalau ada dana desa yang sampai mendapatkan kucuran dana, pasti dia sudah di bawah sepengetahuan Kemendagri karena mendapatkan dana desa, kode desa itu ya. Jadi sudah punya kode desa dan ada prasyarat-prasyaratnya, Mas. Jadi misalnya satu desa itu dianggap menjadi desa yang definitif, itu kalau di Sulawesi Tenggara, karena kasusnya ini di Sulawesi Tenggara itu satu desa dianggap definitif itu ketika mempunyai sekitar 2.000 penduduk atau sekitar 400 KK. Itulah syarat desanya. Itu syarat desanya, dan dia sudah ditetapkan ada batas desa yang itu ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Nah, kalau ini masih bermasalah sebenarnya dan kemudian desa-desa ini mendapatkan kucuran dana desa, ini berarti bahwa memang ini ada indikasi permainan di situ. Kesengajaan lah. Kesengajaan gitu ya. Karena ada data pendukungnya. Betul. Tapi desanya tidak ada begitu. Betul. Ya. Jadi ini berarti ada dua kemungkinan. Kalau memang itu terjadi, berarti ini ada kesengajaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Konawe untuk tetap menerima kucuran dana desa itu. Tetapi ini konsekuensinya jadinya banyak. Selain desanya fiktif, nanti pasti ada rekening fiktif, ada penerima fiktif gitu ya, karena dana desa ini kan ketika dikucurkan dari RKUD, rekening umum daerah itu kan ke rekening umum desa. Nah, ini siapa penerimanya? Ini dugaannya kalau ada kesengajaan itu memang gitu ya. Ini dugaan kalau itu kesengajaan. Tetapi ada kemungkinan bahwa pemerintah Kabupaten Konawe ini sudah melaporkan ke Kemendagri, tetapi di Kemendagrinya tidak terupdate. Jadi dikucurkan aja terus gitu. Jadi dikucurkan saja terus. Karena menurut data yang kami punyai itu sejak 2017 sampai 2019 ini jumlah desa yang mendapat kucuran dana desa itu tetap 74.954 desa. Dan itu tetap dalam 3 tahun terakhir. Itu sekitar naik sekitar 200 desa dari awal-awal ya 2015 dan 2016. Ini aneh harusnya ada pengurangan atau penambahan. Atau... Ini sebenarnya aneh karena kan ada dinamika lapangan ya, ada pembangunan infrastruktur yang begitu masif, pembangunan waduk yang kemudian juga mungkin ada pengalihan lahan gitu ya. Jadi ada beberapa desa yang mungkin tergusur terkait dengan pembangunan infrastruktur, jalan tol dan seterusnya. Nah, ini hampir dipastikan bahwa ada penambahan atau bahkan pengurangan jumlah desa. Nah, ini yang seharusnya tiap tahun diupdate oleh Kementerian Desa. Jadi ini angka yang tadi Anda katakan tidak berubah selama 2 tahun terakhir. Ini harusnya bisa menjadi indikasi bahwa
angka jumlah desa yang kita kucurkan dana ini tidak tepat nih harusnya karena kejanggalan tadi itu begitu. Betul, iya. Itu harusnya bisa menjadi indikasi. Nah, saya ke penggunaan dananya. Kalau memang kita anggap sudah berlangsung prosesnya 78.000 lebih desa ini sudah mendapatkan kode desa, lalu dikucurkanlah dana ini. Sekitar 1 miliar per desa akan mendapatkan dana ini. Nah, bisakah terdeteksi dari desa fiktif ini penggunaannya itu? Atau jangan kedeteksi dulu deh. Bagaimana seseorang kalau memang ada unsur kesengajaan, karena itu yang paling dikhawatirkan di sini, ada unsur kesengajaan agar bisa mendapatkan 1 miliar tadi. Bisakah tetap bisa digunakan? Tidakkah itu harus dilaporkan lagi penggunaan, apalagi pelaporan dana desa itu bukan hanya ngasih kwitansi, tapi harus ada laporan digunakan untuk apa, kegiatan apa dan lain-lain kan? Ya kalau persyaratan untuk pencairan dana desa sendiri itu kan yang pertama harus mempunyai dokumen-dokumen perencanaan di desa. Misalnya ada RPJM desa, ada RKP desa, dan APBD desa, APBDes gitu ya. Itu yang pertama. Nah, ketika anggaran dana desa ini diimplementasikan, itu ada pelaporannya. Harus ada menyertakan laporan untuk mendapatkan kucuran dana desa tahap berikutnya. Jadi itu mekanisme yang sebenarnya sudah cukup baik ya, yang diterapkan selama ini terkait dengan dana desa. Itu laporannya kan kita tahu dana desa itu kan diberikan 3 kali, tahun 20% dulu, lalu nanti pertengahan tahun 40%, menjelang akhir 40%. Jadi sebelum menerima 40% berikutnya sudah harus ada laporan yang 20 awal. Gitu. Betul. Jadi setiap pencairan tahap berikutnya itu sudah harus ada laporan penggunaan pencairan tahap sebelumnya gitu ya. Jadi itu, dan kalau ini desanya fiktif, ini otomatis laporan-laporan itu jadinya fiktif. Dan ini kalau melihat skema cara bagaimana membuat laporan dan sebagainya itu bisa saja sih copy paste dengan desa yang lain ya, karena penggunaan dana desa ini kan sudah ditentukan untuk 5 kewenangan desa, misalnya soal kewenangan terkait dengan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan, serta sekarang ini kalau di 2019 dan 2020 itu untuk emergensi, misalnya untuk kebencanaan. Bencana darurat gitu. Jadi formatnya bisa ditiru gitu ya, bisa meniru desa lain yang itu tinggal copy paste. Mungkin ada diubah sedikit-sedikit nominalnya. Gitu. Kalaupun ada desa fiktif, akan lebih masuk akal kalau ternyata ada kesalahan transfer, tapi memang tidak ada laporan penggunaan dananya. Gitu. Kalau sampai ada laporan penggunaan dana, perencanaan dana yang lain, ternyata desanya tidak ada, disitulah pasti ada unsur kesengajaan. Gitu, itu yang harusnya diinvestigasi oleh pemerintah daerah, Kementerian Desa, dan Kementerian Dalam Negeri. Mas Misbah, terima kasih dari Fitra, Sekjen Fitra tadi bergabung bersama kami, sedikit banyak memberikan kejelasan mengenai apa yang salah dengan dana desa, khususnya kecurangan dana desa ini. Kami mohon maaf, saudara, karena sampai saat ini Wakil Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi masih belum bisa kami hubungi karena mungkin posisi Pak Mas Budi Ari yang sedang berada di daerah, sehingga tidak bisa kami hubungi. Tadi pagi masih bisa tersambung, namun saat ini kami masih belum bisa menghubungi. Kami akan kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Misbah atas waktunya.